Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Rizky Fadlur Rahman. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS atau ujian tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Ya, soal pertama yaitu penjelasan bagaimana urgensi atau pentingnya memahami sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon pendidik atau calon guru ya. Menurut saya sendiri, bagi seorang calon pendidik atau calon guru itu sangatlah penting untuk memahami segala sesuatu yang berbasis dengan multimedia, karena di era digital ini, di era yang serba mudah, yang tadinya kita mau beli pakaian harus ke pasar dulu, yang tadinya kita mau beli tas dan lain sebagainya harus ke pasar, harus ke toko dulu. Nah, sekarang bisa melalui berbagai macam fitur aplikasi online di Android masing-masing ya teman-teman. Jadi bagi saya, bagi calon pendidik atau calon guru itu sangatlah penting untuk menguasai, terutama dalam segi pembelajaran yang berbasis multimedia, karena di situ pendidik dapat menjelaskan, dapat mengkolaborasikan antara kegiatan pembelajaran dan sesuatu yang antara kegiatan pembelajaran dengan sesuatu yang berbasis multimedia, seperti ketika pelajaran agama semisal, kemudian dikolaborasikan dengan menonton video. Nah, di situ membuat para peserta didik itu tidak jenuh, tidak sepaneng, dan tidak bosan. Jadi bagi saya itu sangat penting sekali bagi seorang calon pendidik atau calon guru untuk memahami hal tersebut. Untuk selanjutnya yaitu teori-teori psikologi pendidikan yang erat kaitannya dengan sumber belajar berbasis multimedia ini. Jadi sudah tidak asing lagi bagi kita yang namanya teori-teori psikologi pendidikan. Itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada behaviorisme. Behaviorisme itu apa? Penekanan pada tingkah laku setelah adanya interaksi di situ. Jadi timbulnya penekanan pada tingkah laku peserta didik setelah adanya interaksi antar guru. Jadi guru melihat sisi dari segi setelah pendidik ini mengajarkan materi yang telah diajarkan, materi pembelajaran kepada peserta didik, bagaimana sih kemudian tingkah lakunya, cara dia mungkin dari segi dari segi beliau menjelaskan itu murid paham ngaruh enggak sih sama tingkah laku si murid ini. Nah, seperti itu. Jadi teori behavioristik ini dapat dilatih dengan cara berulang-ulang seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada teori humanistik. Teori humanistik ini menekankan pada
tingkah atau kegiatan memahami perkembangan seorang pendidik dengan melihat tingkah laku secara langsung. Lah, di sini dari segi gurunya melihat sejauh melihat pemahaman peserta didik dari tingkah laku anak didik tersebut. Ketika anak didik tersebut semisal ketika anak didik tersebut berperilaku baik ataupun beretika sopan santun, ya bisa dilihat dari situ bahwasanya murid itu pandai, seperti itu. Dari segi budi pekertinya ataupun dari segi pembelajarannya, itu menurut teori humanistik. Dan ada yang ketiga, itu ada teori kognitivisme, yang mana teori ini menekankan pada kegiatan belajar siswa dengan lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat penting bagi seorang pendidik, ya, peserta didik, bagi peserta didik, yang mana dengan ketika peserta didik dibawa ke lingkungan luar, maksudnya lingkungan luar itu seperti ke hutan, ke alam. Nah, di situ secara tidak langsung seorang peserta didik dapat belajar memahami, misal lihat itu pohon A, warnanya hijau dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain daripada itu, untuk mengurangi ketertekanan ketika belajar, maka teori kognitivisme ini sangatlah penting bagi seorang peserta didik agar mereka tidak jenuh ketika pembelajarannya. Pentingnya itu mereka secara tidak langsung dapat memahami lingkungan sekitar, baik itu dijelaskan dengan guru ataupun dengan sang murid ini atau peserta didik ini tanya langsung kepada sang guru. Dan yang terakhir yaitu teori konstruktivisme, yang mana teori ini dengan melihat keaktifan peserta didik. Jadi dengan cara pendidik melihat keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ketika peserta didik itu aktif dalam pembelajaran, semakin aktif peserta didik dalam pembelajaran, maka semakin dapat diketahui pula bahwasanya peserta didik itu dalam psikologi itu pintar. Itu menurut teori konstruktivisme, ya. Untuk kemudian nomor 3 yaitu dari soal tadi, aplikasi yang dapat digunakan dalam proses belajar PAI atau pendidikan agama Islam berbasis multimedia. Jadi sebelumnya perlu teman-teman ketahui, ya, bahwasannya banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran PAI berbasis multimedia. Banyak sekali dapat teman-teman temukan di Play Store ataupun aplikasi pengunduh aplikasi lainnya. Di sini saya ada 3 aplikasi, ya, yaitu yang pertama ada aplikasi cerdas cermat Islami, ya. Pada aplikasi ini teman-teman bisa unduh di Play Store, ya, teman-teman. Aplikasi cerdas cermat Islami itu aplikasi di mana di situ berisi tentang pertanyaan-pertanyaan Islami yang dikolaborasikan dengan animasi-animasi Islam, seperti gambar kartun, memakai baju muslim, kemudian memakai peci. Nah, di situ disanding pada aplikasi tersebut
seorang peserta didik dapat belajar atau mengukur atau mengasah kemampuan mereka di situ dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi tersebut. Lah, untuk aplikasi cerdas smart Islami ini khusus ada pertanyaan saja, tidak ada materi di dalamnya. Materi yang ada di situ ya jawaban dari itu. Lah, untuk aplikasi ini itu terkhususkan untuk bagi para calon guru, dan pembelajarannya itu khusus untuk anak-anak madrasah ibtidaiyah atau sederajat SD dan lainnya. Nah, itu ya teman-teman. Yang nomor satu itu ada cerdas cermat Islami. Dan yang nomor dua, aplikasi yang dapat digunakan yaitu aplikasi PAI dan BP. BP di sini Budi Pekerti 1 Kurikulum Merdeka. Ya. Nah, aplikasi ini juga dapat teman-teman download di Play Store atau App Store ya, teman-teman. Jadi pada aplikasi ini, ketika teman-teman masuk aplikasi ini, pada aplikasi tersebut disajikan berbagai macam materi pendidikan agama Islam ya. Materi PAI dari ya sifat wajib Allah, Asmaul Husna, sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, sifat jais, kemudian nama-nama nabi dan lain, masih banyak lagi di situ. Nah, di situ disajikan untuk mereka peserta didik yang kelasnya ibtidaiyah atau MI, dan bagi mereka yang madrasah sanawiyah atau MTS. Jadi aplikasi ini menurut saya sangat relevan bagi mereka yang suka membaca, bagi mereka yang suka membaca tentang materi-materi pembelajaran yang dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi tidak perlu peserta didik tidak perlu mencari buku di perpus, dengan aplikasi ini sudah cukup, itu menurut saya. Dan aplikasi yang terakhir itu ada aplikasi belajar agama Islam ya. Lah, pada aplikasi ini juga teman-teman dapat diunduh di Play Store atau App Store atau aplikasi yang lain. Jadi aplikasi ini tuh menyajikan pengkolaborasian antara musik, gambar, dan audio. Di sini banyak fitur ya teman-teman. Jadi di situ ada permainan puzzle, ada permainan sambung ayat, kemudian ada menghubungkan kata yang benar dan kata yang salah. Nah, pada aplikasi ini para teman-teman peserta didik, jadi bagi mereka yang tidak suka dengan kejenuhan atau dengan kespontanan dalam pembelajaran, aplikasi ini sangat efektif bagi mereka yang suka pengkolaborasian antara materi semisal sifat wajib bagi Allah, kemudian dilakukan seperti wujud, kidam, bakot, dan lain sebagainya, itu dilakukan. Aplikasi ini itu tersedia untuk mereka, bagi para calon guru terutamanya, dan juga para peserta didik yang kelasnya madrasah ibtidaiyah atau MI sederajat, seperti itu. Yang pertanyaan terakhir, penggunaan aplikasi dari salah satu aplikasi yang nomor 3 itu telah disebutkan ya. Jadi dari ketiga aplikasi itu, dari cerdas smart Islami, PAI, dan Budi Pekerti 1 Kurikulum Merdeka, kemudian belajar agama Islam, itu saya lebih suka yang belajar agama Islam. Nah, kenapa saya lebih suka belajar agama Islam di situ? Karena pada aplikasi tersebut
apa namanya, peserta didik dibuat nyaman dengan lagu-lagu ataupun materi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi model dalam aplikasi tersebut yaitu permainan yang sifatnya edukatif, permainan yang sifatnya mendidik. Nah, mendidiknya itu materinya yang di dalamnya itu tentunya PAI atau pendidikan agama Islam pastinya. Nah, dari situ peserta didik dapat melihat ya yang tidak suka membaca langsung, yang tidak suka apa, yang tidak suka membaca langsung dan yang tidak suka secara langsung, apa, yang tidak suka belajar langsung loh. Nah, jadi mereka cukup dengan melihat video ataupun animasi-animasi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, kemudian didengarkan dengan apa namanya, dibarengi dengan musik-musik yang sesuai dengan materi yang ada di situ. Semisal sifat wajib bagi Allah. Nah, di situ ada musiknya. Kemudian ada nyanyinya juga dibunyikan wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi ya, sampai terakhir seperti itu. Jadi menurut saya ini aplikasi yang sangat-sangat relevan bagi mereka peserta didik yang kurang minat terhadap pembelajaran secara monoton, karena dapat mengurangi, aplikasi ini dapat mengurangi kebunekan atau ke apa namanya, monotonan suatu pembelajaran. Jadi anak ini jadi lebih paham atas materi yang didengarkan melalui aplikasi ini. Demikianlah tugas UTS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian, bagi para penonton, bagi para subscriber saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.